Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mengaramo tiati-ati nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Ria ni tuhata na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Oras madihita saluhna. Hatani di bata jamita dihita di bagasat tikyon. Terlumobima dianak dot boruni huriai. Masilitong Ebenezer Sinaga doho Sintauli Julianti tabunan. Wenet hamido sian poda Raja Salomo tulu ayat tulu. Songonom mahatana perjulu mahujahami sian bahasa Indonesia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di bahasa Batak didok, sayunang mata luson sian roham, habasaon dohot hasitongan. Horuk-horuk tagunana kai turukungmu. Jala suratto nakai bahen parningotan ni roham. Ido sahana. Orian itu hata na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Di sadetik ya dong masahalak padita. Manuhor sepeda motor. Na lumayan harga. Butuh dotong. Di suatu saat ada seorang pendeta membeli sepeda motor yang lumayan mahal. Jala tu masai sonang dorohana di motor naik. Jala setiap dungo si manugot saya holanima di pature-ture. Rupanya sepeda motor di kredit ono puluh hali manang 5 tahun. Disadatiki lama padi tahu marpagaran agak dau. Dong lau marpagaran di buani mana ma inang paditai. Sahak ma di tongadalan masuk mana sida muse tu pedesaan ala di pedesado gerijai neng mamasu-masu paditai. Dapok ma dalam naswadong aspal. Jalala bulan Desember sering udan. Becek ma dalani. Laus tersulad di ma sepeda motori laus madabu. Dung madabu pitor hatok mapat di tahun jongjong jalaitur di pajongjong muse sepeda motor naik. Alai inat tadi paditai deldap dope. Didalani. Jadi alani holong ni rohana rupanya itu sepeda motoron. Saya dibereng madia do na tergores. Alamar butak do, ibu tahu do butak. Lumpur, lang dipultak kon. Butaki lumpur. Dilakma sepeda motor no dilap jala diberengi ma dia dona tergores. Atung masayju rohana. Ngasay diberengi na taon amang pad di taon. Ay nabuhado na ngasay na rohana. Ngasay mo di rohana. Na tumagod do motor ni sa nao. Api ako nga galdap di son. Papa inda inang pad di taon ma. Bahasa walang motor mi berengom mo apala nganing ponggol tanggurukku ala na madebong ina nang paditay ropad ditay mengalusi kau kan sudah dibayar lunas oleh Yesus lamoho rohani natay si sepeda motor ini masih 5 bulan masih panjang perjalanan 5 tahun harus kita bayar
Ahaduna tabuet, saya ceritai apa yang bisa kita ambil. Sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita melupakan hal yang paling utama. Sering sekali kita lupa akan hal yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kita. Kita sering melupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita karena sesuatu hal yang sangat kita sukai, yang sangat kita senangi. Padahal semuanya yang kita sukai dan senangi adalah bukan hal yang paling utama. Di tonga-tonga niturpukon, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia adalah sifat Allah. Allah gudang sifat-sifat Allah ya, Lintong. Ada banyak sifat-sifat Allah. Dan dua diantaranya adalah kasih dan setia adalah merupakan sifat Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia dan dalam setiap ciptaannya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kasih dan setia itu selalu hadir. Oleh karena itulah Amsal mengatakan kepada semua orang bahwa kasih dan setia itu, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Karena begitu pentingnya kesetiaan. Tetapi yang lebih utama di sini yang diminta dari kehidupan manusia adalah bahwa kita setia kepada Allah. Dan kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kasih dan setia ini adalah merupakan pondasi, dasar bagaimana manusia harus hidup. Kasih dan setia ini adalah menjadi dasar dan pondasi bagi sepasang laki-laki dan perempuan yang akan membangun rumah tangga yang baru. Sehingga kasih dan setia itu harus melekat di dalam hati dan di dalam kehidupannya. Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia akan membangun rumahnya di atas batu mamak. Alai molojolma naoto bahenon nama bagasna di atas ini pasir. Baru-baru ini terjadi gempa di Tapanuli Utara. Sado tepat baru ilitong, nggak sampai ya, nggak sampai. Berarti jarang masuk ke gereja ya. Walaupun di Tapanuli Utara yang gempa waktu itu, tetapi ke Batamini sampai juga beritanya. Dan setiap gereja, termasuk juga PGI, memberikan bantuan ke sana. Sahak doraate, nasi parahok kodo. Kalau biasanya di daerah pegunungan, kalau orang membangun rumah, dia akan meletakkan dasarnya yang sangat kuat. Karena kemungkinan akan terjadi gempa, misalnya di Tapanuli Utara, bahwa pasti sangat jauh perbedaannya bagaimana mereka mendirikan bangunan rumah dengan di Batam. Kalau di Batam, kalau di Pajongjong, Piala Rakyat terjadi gempa, dia tidak akan runtuh. Tetapi kalau di Tapanuli,
di Tapanuli Utara dan sekitarnya, bahkan sampai ke Kabanjahe, Brastagi, bahkan juga sampai ke Medan, maka orang akan membangun rumah dengan memikirkan bagaimana supaya pondasinya kuat dan kokoh. Dan setiap orang yang membangun juga pondasinya akan beda-beda, apakah tidak bertingkat atau bertingkat 3, maka pondasinya juga beda-beda. Kalau salah membangun, maka rumah itu akan roboh ketika digetarkan oleh gempa. Oleh karena itu juga di Tapanuli waktu itu ada beberapa rumah dan bahkan gereja juga yang mengalami kerusakan. Demikian juga dalam pernikahan Kristen, dalam membentuk rumah tangga yang baru. Bagaimana seorang pria dan seorang perempuan yang akan membangun rumah tangganya dengan pondasi apa? Maka itu harus jelas. Tidak bisa pondasinya adalah hanya modal cinta kepada pasangannya. Dan 3, cukup modalnya adalah bahwa sudah mapan dalam pekerjaan. Tetapi firman Tuhan menginginkan bahwa setiap pria dan perempuan yang akan menikah, mereka harus kasih kepada Allah. Mereka harus setia kepada Allah. Mereka harus tetap percaya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin saudara Lintong dan saudari Sinta pernah mendengar cerita pertanyaan-pertanyaan dosen kepada mahasiswanya. Kamanami do inanami perahya do tazaha di Facebookon. Tetapi ini adalah sungguh sangat luar biasa ilustrasi yang dituliskan oleh penulis itu. Pada suatu saat seorang dosen memanggil para mahasiswanya yang sudah menikah, lalu menyuruh menuliskan 10 nama. Di papan tulis orang-orang yang paling dia sayangi dan orang-orang yang paling dekat dengannya. Lalu mahasiswa itu menulis nama-nama 10 orang di situ. Dia menuliskan nama tetangganya. Baru ditulis semuse adong dongan na jujuk marsiketer. Ditulis semuse orang tuanya, ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Lalu dosen mengatakan hapus 3. Dihapus mana madongan na marsiketeri. Dihapus mana mamusik kue tuanya STMI. Tahu ke STM-nya? Serikat tolong menolong. Tinggallah 7. Lalu disuruh lagi menghapus 2. Lalu menghapus 2 tinggal 5. Tinggal sama istri, anak, ibu, mertua, dohot, abangna. Disuruh mamuse menghapus 2 lagi. Dihapus ma abangna do mertua. Lalu sekarang tinggal 3. Istri, anak, dan berarti rakyat jauh. Tinggallah istri, anak, dan ibu yang melahirkan. Lalu disuruh lagi menghapus 1. Siapakah yang akan kau hapus? Istri, anak, dan mama. Isi 2 hapus ommu. Mama.
Bahasa mama. Oh, berarti nggak hari jahat. Dihapuslah ibu, mama yang melahirkan, walaupun dia sangat sayang sama mamanya. Lalu tinggal dua. Hapus satu lagi. Dia galau. Karena anak pertamanya adalah seorang putri juga, orang yang sangat dia sayang. Orang yang sangat dia cintai. Dia sampai meneteskan air mata. Dia harus menghapus satu. Lalu dia menghapus nama anaknya, itu putrinya. Lalu sang dosen bertanya, mengapa engkau menghapus itu dan sisa hanya istrimu? Songonnaung taboto amangina ngalusna. Dan itulah yang akan kita sampaikan kepada mereka berdua. Seperti yang sudah kita ketahui apa jawabannya, bahwa sang mahasiswa ini mengatakan, ibu yang melahirkan aku, tetapi saya sudah berkeluarga, aku harus meninggalkan dia dan bersatu dengan istriku. Dan anakku nanti suatu saat dia akan menjadi besar, dia akan menikah dengan orang lain, dia akan membangun rumah tangga yang baru. Lalu mengapa saya memilih istri saya? Karena istri saya lah yang selalu hadir untuk mendampingi kehidupanku, baik susah maupun mati, sampai hari kematian yang akan memisahkan kami. Bahwa itulah janji setia kami, sekalipun kami mulai berdua, tetapi suatu saat kami akan kembali tinggal berdua dalam satu rumah. Anak-anak akan meninggalkan kami. Maka kasih dan setia adalah tidak ada yang dapat memisahkan dari kehidupan kita. Cinta, kesetiaan tidak boleh dipisahkan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita mengasihi dan mencintai pasangan kita, maka apapun tidak boleh ada yang memisahkan. Demikian juga kasih kita, cinta kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak boleh ada yang memisahkan kita. Ada lagu nyanyian itu yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus? Dari kasih-Mu Tuhan, apa yang dapat memisahkanku? Apakah penderitaan? Apakah masalah? Apakah persoalan? Apakah keluarga dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Lalu nyanyian itu juga menjawab dengan mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Maka kalau sudah berani membentuk rumah tangga yang baru, tidak boleh ada yang dapat memisahkan. Ya litong, uli, jangan ngantuk kalian. Kamu udah bitang na sa helion. Tidak ada yang boleh memisahkan. Karena kita sudah berkomitmen, kalian berdua sudah berkomitmen memulai rumah tangga yang baru, dan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kudus, sehingga tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Masalah, sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, kekayaan, tidak boleh ada yang memisahkan. Tetapi itu semuanya akan bisa berjalan ketika kita juga benar-benar mengasihi dan setia kepada Allah. Maka kasih dan setia Allah itu di dalam setiap kehidupanmu, seperti yang dikatakan firman ini, kalungkanlah itu pada lehermu. Kalau dikatakan dikalungkan berarti di sini, dang naik ke buah-buah ditulis di sini kasih lalu kita bawa kemana-mana, tidak.
Tetapi kalau dikatakan kalungkan, jangan pernah melupakan kasih Allah. Jangan pernah lupa untuk mengasihi Allah. Lalu tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mungkin waktu belajar katekisasi sudah dijelaskan bahwa penulisan hukum Taurat dituliskan dalam 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Musa. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu tidak dituliskan lagi dalam batu itu. Tetapi firman Tuhan harus melekat di hati, bukan di otak. Kasih setia Tuhan harus melekat di hati, bukan di pikiran. Sebab kalau hanya pikiran kita hanya mampu mengatakan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Tetapi ketika persoalan, ketika terjadi pergumulan yang begitu dahsyat, kita menyesal, kita berubah, kita tidak lagi mengasihinya sebagaimana ketika berpacaran. Maka cinta dan kasih setia terbukti ketika menghadapi banyak persoalan, tetapi tetap tenang, tetap damai, tetap mengasihi, dan tetap setia kepada janji yang telah diikrarkan. Oleh karena itu saudara berdua, saya rasa sudah cukup banyak kita berbincang-bincang. Oleh karena itu, bahwa kesetiaan Allah dan kasih akan senantiasa melekat di dalam kehidupan keluarga. Kalau benar-benar bahwa saudara berdua mengasihi Allah dan setia kepada Allah dalam hal apapun, maka segala sesuatu ceritakanlah lewat doa kepada Allah dalam kehidupanmu. Karena di hadapan Allah, pemecahan masalah, jalan keluar, tersedia semuanya bagi Allah. Sampaikan dan katakan semuanya kepada Allah, maka semuanya akan dibereskan oleh Allah. Kita harus yakin dan beriman dengan itu. Semoga nanti saudara berdua hidup dalam keluarga yang tetap bertahan dalam kasih setia Tuhan. Pergumulan sudah pasti akan dijalani, kebahagiaan sudah pasti akan dijalani. Tetapi dalam semuanya itu, persiapkan hatimu, persiapkan imanmu, supaya dapat bertahan dalam semuanya itu. Oleh karena itu biarlah hidup kasih setia di dalam hatimu. Dan seperti Yosua mengatakan, ini yang terakhir. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Ya, itu harus dihidupi. Tetapi aku dan istriku bersama anak-anakku, kami harus beribadah kepada Tuhan. Mengapa Yosua mengatakan itu? Karena sekelilingnya semua penyembah berhala. Ada yang menyembah di pinggir sungai Tigris, ada yang menyembah berhala di sana. Sekelilingnya semuanya. Lalu dia dengan tegas mengikrarkan dan mengatakan kepada semua orang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kepada kamu, jika engkau memilih kepada menyembah berhala, pilihlah pada saat ini kepada siapa kamu harus beribadah. Jadi tidak along-along, tidak suam-suam kuku. Harus jelas-jelas bahwa saudara berdua harus menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Tuhan debata aman nami na usobahami jalan na puji hami di bagasan Yesus. Ngatolas hatami di tonga-tonga nami di bagasat tikyon. Talumobi madin hasida na dua nanang macalo pasu-pasu pardongas saripion. Atong lopok mahatami di bagasan roha nasida. Di bagasan rumah tangga nasida. Asa di parumah tangga nasida le Tuhan. Boy nasida mangulu di bagasan habasao dot hasitongan. Saya ramoti parumah tangga nasida le Tuhan. Asa tung boy rumah tangga nasida. Pasangapon guarmu nabadiai. Asa tung marsangap guarmu nabadiai. Marhite-hite rumah tangga nasida. Atong bahen marparbui hatami di roha ng parange nasida. Asa tung gabe keluarga na marlas ni roha nasida jala na tarapasu-pasu jala mabay pasu-pasu tutorop halak ng tuportibyon. Oloy matang yang namyon di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.